wabil khusus di waktu subuh yang mustajabah ini kita berkumpul dari sebelum subuh beristighfar memohon ampun, di mana Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur kita beristighfar mohon ampun. Ini termasuk waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang sangat dekat. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, kita memohon ampun beristighfar. Makanya kita biasa sebelum sholat tasbih kita perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah terima semua ampunan kita, ya, sehingga keluar dari tempat ini makin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rajab, termasuk di akhir-akhir di bulan Rajab. Karena itu kegiatan sholat tasbih kita tawakufkan di bulan ini karena menjelang bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu saat ini kita berada, kalau tidak salah, di tanggal 26 Rajab, kalau tidak salah, bertepatan dengan tanggal 27 Februari. Alhamdulillah, di mana di bulan Rajab ini termasuk ada peristiwa agung, peristiwa mulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, di mana Isra dan Mi'raj itu merupakan rihlah qudsiyah, perjalanan suci, ya, Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Rihlatul qudsiyah ardiyah dan rihlatul qudsiyah samawiyah. Jadi perjalanan dari langit bumi ke bumi, dan dari bumi sampai langit ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Menerima perintah yang amat mulia, yaitu perintah salat yang 5 waktu, di mana perjalanan Nabi Muhammad diabadikan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sudah sering kita dengar, ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ya. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya, Masya Allah, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi, ya. Jadi alladzi barakna haulahu, jadi perjalanannya Nabi diberkahi, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian dilanjutkan di dalam surah yang lain, ya, tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ya. Nah, karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini selain peristiwa menerima sholat yang 5 waktu, yang utama juga salah satunya tentang berkaitan dengan al-yaqin, keyakinan. Kenapa? Karena pada saat tersebut banyak orang yang nggak yakin. Di zaman Nabi Muhammad ada sebagian orang yang nggak yakin. Mana mungkin dianggap Nabi Muhammad mengarang cerita atau segala macam. Mana mungkin jalan dari Mekah, Masjidil Haram, Saudi ke Palestina di Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Orang nggak ada yang percaya, sebagian orang. Makanya ada sahabat Nabi yang dijuluki As-Siddiq, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk orang yang mempercayai, salah satu sahabat, dan banyak yang lainnya juga mempercayai peristiwa tersebut. Makanya berkaitan Isra dan Mi'raj ini berkaitan dengan al-yaqin, keyakinan kita, mantap, keimanan kita ini diuji. Makanya kalau kita benar-benar beriman kepada dalam ajaran Islam, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, kita beriman, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika kita percaya Nabi Muhammad utusan Allah, kita yakin akan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Bahkan tadi dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan alladzi barakna haulahu, Allah berkahi perjalanan tersebut. Makanya nggak ada yang bagaimana mungkin secara akal di saat itu Nabi Muhammad bisa berjalan dalam 1 malam. Tapi kalau zaman sekarang percaya nggak orang? Percaya nggak? Kenapa? Sudah ada apa? Ada pesawat. Tapi zaman tersebut, makanya sahabat-sahabat tersebut, umat Islam di zaman Nabi yang mempercayai peristiwa tersebut benar-benar mantap keyakinannya. Kenapa? Keyakinannya nggak hanya secara zahir, tapi benar-benar dari hatinya dia mantap memeluk agama Islam. Nah, kita pun ambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah al-yaqin. Keyakinan kita terhadap ajaran Islam harus benar-benar mantap. Apalagi di zaman sekarang kita diuji dengan berbagai macam cobaan, baik ekonomi, baik keadaan saat ini banyaknya muncul aliran-aliran sesat maupun pemahaman-pemahaman yang aneh, maupun penistaan dan pelecehan agama. Ini diuji iman kita. Harus benar-benar mantap gak kita, yakin gak terhadap ajaran Islam? Masih yakin gak kita sama Al-Quran? Makanya Allah katakan dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Keyakinan tersebut hatal maut,
Sampai ketika roh yang ada di badan kita mau dicabut oleh Allah, kita harus benar-benar yakin terhadap ajaran Islam. Bukan hanya mengatakan, ya saya udah yakin sampai sekarang, nggak sampai di situ. Tapi benar hatal maut kita harus benar yakin. Yakin di sini bukan hanya sekedar yakin terhadap Allah, tapi yakin dengan semua perintah dan larangannya, dengan semua syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya di dalam hadis Nabi dikatakan ma'utiyatun minal yakin afdhalu mimma utiyat ummati. Tidak diberikan satu keyakinan, ya, suatu kemantapan yang diberikan kecuali yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu berupa turunnya Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnahnya. Nah, karena itu kita harus benar-benar yakin, apalagi di zaman sekarang nih, banyaknya pemahaman yang aneh-aneh segala macam lah. Apalagi kalau kita lihat na'udzubillah di media sosial ini saat ini banyak generasi-generasi muda kita yang sudah nggak percaya lagi terhadap ajaran agama. Munculnya adu domba, fitnah, termasuk berbagai macam rintangan di dalam agama Islam, saling berdebat segala macam, dan belum lagi serangan dari di luar Islam, dari kemaksiatan, kemungkaran, pergaulan bebas dan yang lainnya adalah tidak lain tidak lain adalah untuk melemahkan agama. Nah, karena itu kita harus bentengi keluarga kita, anak-anak kita. Ya Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran. Pelihara diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Bentengi dengan apa? Jangan tinggalkan agama salat yang 5 waktu, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena dalam hadis Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat kita, kata Nabi. Makanya nih salat kita harus benar-benar mantap. Ya, harus benar-benar mantap salat kita. Karena yang pertama kali dihisab nanti salat kita, ditanya salat kita bagaimana. Sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak ditanya bagaimana salatnya, bagaimana salat istrinya, bagaimana salat anak-anaknya yang di dalam rumah tangga. Ditanya itu nanti. Nah, makanya salat kita harus perbaiki. Benteng peristiwa Isra dan Mi'raj menjadikan momentum buat memperbaiki kualitas salat kita. Insya Allah kalau salat kita baik, bahkan dalam hadis Nabi tadi dikatakan, fa in solahat solaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Barang siapa yang salatnya baik, amalnya akan baik hidupannya. Tapi kalau salatnya sudah buruk, sudah tidak baik, maka akan rusak semuanya. Makanya didik anak-anak kita, keluarga kita untuk rajin salat yang 5 waktu, jangan ditinggalkan. Apalagi yang bagus lagi kalau bisa berjamaah di masjid dan di musola. Ya, sebab tambah akhir zaman masjid, musola atau majelis-majelis ilmu ya dijadikan apa? Tontonan. Karena saat ini banyak yang tontonan dijadikan tuntunan, yang tuntunan dijadikan tontonan. Masjid, musola, majelis ilmu mesti dijadikan tempat tuntunan kita beribadah, mencari ilmu, tapi justru dijadikan tontonan. Tapi yang tontonan dijadikan tuntunan, melihat handphone, melihat medsos segala macam, apa dijadikan tuntunan tuh, sampai berjam-jam dia mau ke mall, ke pasar, muter kayak obat nyamuk, banyak gak? Nongkrong di mana-mana, tapi buat beribadah pada malas-malasan, na'udzubillah. Nah, karena itu jadikanlah masjid dan musola tuntunan kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah salat, jangan pernah kita tinggalkan. Yang kedua tadi adalah keyakinan kita harus benar-benar mantap terhadap ajaran Islam. Nggak usah dengerin berbagai macam pemahaman yang aneh-aneh atau penistaan dan pelecehan, itu jangan diikutin, jangan didengerin. Harus makin mantap akidah dan tauhid kita. Apalagi yang lagi rame kemarin dibicarakan masalah apa itu? Polemik tentang apa? Azan oleh salah seorang pejabat yang dengan gampangnya menyamakan azan dengan peristiwa gonggongan. Kalau kita bahas dalil, banyaklah dalilnya, nggak usah diceritakan lagi bagaimana ketika Nabi menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk azan sampai suruh ke atas, itu sudah pertanda. Ketika Nabi nyuruh Bilal untuk naik ke atas, itu bertanda supaya apa? Supaya azannya kencang, kedengeran ke semua orang. Itu udah jelas itu. Jadi nggak usah tunjukin lagi dalil, ya. Polemik tersebut tidak keluar mulut dan ucapan tersebut kecuali dari orang yang lisannya dan hatinya sudah tertanam kebencian terhadap ajaran Islam. Nggak mungkin itu. Kalau orang yang hatinya imannya baik, nggak akan mungkin mau menyamakan keutamaan azan dengan apa? Hewan anjing, na'udzubillah. Itu nggak mungkin keluar dari orang munafik kecuali kalau hatinya nggak rusak seperti itu. Makanya laman atallah biqalbin salim, kita harus menghadap Allah dengan hati yang bersih, jangan rusak. Ya, cukup jadi contoh itu. Orang-orang yang hina, orang-orang munafik yang lebih membela kepada orang-orang kafir dengan entengnya menghina dan menista ajaran agama,
jadikan contoh, ini contoh-contoh yang buruk, dan kita berharap Allah tunjukkan ya pertolongan buat kita semua, dan Allah tunjukkan azab buat mereka semua orang-orang yang menista agama. Sudah banyak yang menista agama, Allah azab ya. Kita minta azab dan laknat buat orang-orang yang menghina agama ya. Jadi yang kita harapin zaman sekarang apa sih Pak? Bu, ini ibu banyak kali luar nih. Bu, yang kita harapin zaman sekarang gampang aja, realistis dari pejabat kita. Yang kita minta harga sembako turun. Ya Ibu, minyak naik gak Bu? Kita minta minyak turun, harga daging turun, tempe tahu biar gampang. Bukan azan yang diturunin volumenya. Gampang aja sampai kepada para pejabat tersebut ya. Yang kita minta bukan suara volume azan yang diatur, tapi atur harga sembako dan makanan pokok supaya rakyat bisa makmur, nggak sulit. Bener gak? Jangan ngurusin polemik yang nggak penting. Sembako pada mahal, urusin haji bisa berangkat gak nih saat ini, dananya kemana, dana umat Islam. Jangan haji disuruh naikin biayanya tapi nggak ada kepastian buat berangkat, duitnya nggak bisa diambil. Tanya kemana kas dana haji kita, urus yang benar itu. Jangan ngurusin masalah yang nggak penting, urusan begitu. Dari dulu udah harmonis, masalah azan nggak ada yang mengganggu, normal semua. Tinggal kita saling menyesuaikan toleransi. Nggak mungkin satu masjid kalau tinggal di daerah yang sekitarnya non muslim semua, nggak mungkin juga suaranya dikencengin. Kita juga kalau tinggal di kereta, di stasiun, nggak mungkin kita minta volume tuh toa stasiun dikecilin. Karena kan bahaya, orang nggak ada yang bisa nyebrang, bisa ketabrak di bandara dan yang lainnya. Saling menghormati, udah tahu dari dulu. Nggak usah diajarin toleransi. Umat Islam dan masyarakat Indonesia, baik saudara-saudara kita yang non muslim, nggak usah diajarin toleransi. Umat Islam dan umat non muslim Indonesia sudah jalanin toleransi dengan baik, berabad-abad sudah akur. Justru statement-statement tersebut lah yang memicu polemik, dan memang ada agenda juga di balik itu semua. Untuk apa? Menutupi harga sembako mahal. Kemana tempe bisa hilang, bisa sulit sampai mogok kerja, minyak sampai sulit, negara penghasil sawit terbesar kok bisa hilang, sampai minyak langka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Kita berharap makanya jangan munculin statement yang aneh, bikin adem suasana, jangan bikin gaduh mulu ya. Makanya kita nggak dengerin, masjid nggak usah dengerin, pengurus masjid musola nggak usah takut, kencangkan, lantangkan syiar agama Allah, nggak usah takut. Kalau orang-orang munafik begitu lantang menghina dan menistakan dan pengen merendahkan syiar Islam, kita sebagai umat Islam harus wajib dan lantang untuk membela dan menegakkan, membesarkan syiar agama Allah. Itu aja gampang ya. Jadi nggak usah takut polemik-polemik seperti itu. Makanya kita berharap, yang kita harapin suara harga-harga kebutuhan pokok diturunin, bukan suara azan yang diturunin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya kita banyak beristighfar saat ini. Tambah akhir zamannya diuji, iman dan takwa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makin mantap, harus makin yakin terhadap ajaran sana. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Rajab ini, dan kita mendekati bulan Sya'ban nih. Besok habis ini bulan Sya'ban, kita ada peristiwa yang mulia juga, yaitu nisfu dan Sya'ban, yaitu tahwilul kiblah, di mana umat Islam biasa, kita tradisi kita ahli sunnah wal jamaah, pada nisfu Sya'ban kita sama-sama berdoa memohon ampun, membaca qalbul Quran, surah Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Dan kemudian ada saudara-saudara kita biasanya pada bawa apa? Air. Itu termasuk amalan-amalan salafun saleh kita, ulama-ulama terdahulu kita, yang memang sangat baik dan sangat bagus untuk kita amalkan. Gak usah dengerin orang-orang yang mau membid'ahkan, udah nggak laku itu. Mau masih zaman sekarang masih bahas masalah bab bid'ah mulu. Kan ada sebagian kita yang tinggal bahasnya ngajinya bab bid'ah mulu, nggak kelar-kelar. Yang mengatakan mau bid'ah, silakan Anda mau bid'ahkan, yang kita sudah jalanin jangan diganggu-ganggu. Itu termasuk toleransi. Ya, kita biasa di sini di Masjid As-Sa'adah kita bikin juga nisfu Sya'ban. Kita doa, baca qalbul Quran, baca surah Yasin, baca doa nisfu Sya'ban, dan bawa air, di mana waja'alna minal ma'i hayyin ya. Dan barang air itu kita jadikan sesuatu yang hidup. Air tersebut kalau dibacakan kalimat-kalimat yang baik akan mengeluarkan membentuk partikel-partikel yang baik dan baik buat tubuh kita kalau kita minum. Jadi insya Allah kalau nggak salah itu jatuhnya pada tanggal 17 Maret, Kamis malam Jumat. Insya Allah di Masjid As-Sa'adah akan kita bikin juga nisfu dan Sya'ban. Kamis 17 Maret malam Jumat, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Sholat maghrib sampai isya kita bermunajat, di mana itu peristiwa yang mulia. Dalilnya sudah ada banyak diterangkan oleh para ulama ya. Kita memakmurkan karena salah satu malam yang tidak ditolak doanya adalah malam nisfu Sya'ban juga.
Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, makanya selalu banyak doa di bulan Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Allah terima ibadah kita dan Allah berkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf, mungkin ini karena ditawakufan sementara. Mohon maaf kalau ada kalimat dan kekurangan yang salah atas nama pengurus masjid dan juga atas nama keluarga besar Yayasan Asada. Mari kita menyambut Ramadan, kita bukakan hati kita, bersihkan hati kita untuk sama-sama saling memaafkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Manfaatkan momentum Sya'ban dan Ramadan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah terima semua taubat kita, Allah terima semua ampunan kita. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakitnya, yang sedang terkena musibah, wabil khusus saudara-saudara kita yang saat ini kena gempa bumi di Sumatera Barat, mudah-mudahan Allah ringankan daripada musibahnya. Yang punya rezeki mau membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat, banyak tempat rumah-rumah dan masjid yang hancur, mudah-mudahan Allah meringankan musibah mereka semua, dan Allah gabulkan semua hajat kita yang punya urusan pekerjaan, perjodohan, rezeki dan yang lainnya. Mudah Allah mudahkan semua urusan kita, Allah hilangkan segala macam kesulitan kita, dan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kegiatan taklim kita tawakufkan sementara. Kita berjumpa kembali nanti di bulan setelah Lebaran, mungkin di akhir bulan Syawal kalau tidak salah, di bulan Mei itu kalau nanti akan ada pengumumannya. Dan di Masjid Asada juga kegiatan taklim yang lainnya akan kita tawakufkan dalam waktu dekat. Kalau minggu depan, minggu kedua di bulan Maret kita akan tutup, termasuk kegiatan pengajian Senin malam Selasa, hari Selasa pembacaan Hadrah Basaudan di rumah Selasa sore, dan juga Rabu malam Kamis pengajian dengan Habib Ahmad Al-Haddad juga sama akan kita tawakufkan seminggu sebelum nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan insyaallah doa penutup nanti akan disampaikan oleh Ustaz Safari Muhammad. Kita baca suratul Fatihah dulu untuk arwah orang-orang tua kita, untuk anak kita, wabil khusus Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad tabi'in tabi'in, summa ila walidi Habibus bin Hashim Ratas walidi Syarifah Zainab binti Ahmad bin Zamid, summa ila rawahi Haji Zain bin Marbaum Haji Muslim Haji Muhammad, summa ila semua arwah orang-orang tua kita, jamaah khususnya jamaah Masjid Asada yang telah mendahului kita. Naqdim rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Auzubillahi iya benar. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul rasulullah afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت ولم إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احكي الفاتحة بسر الفاتحة بكرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من الخير. اللهم نسألك التوفيق والهداية والرضا والعناية والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه خير البرية. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول.